Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita masih dalam pembahasan poin keempat dari perkara-perkara yang wajib kita imani ketika kita mengatakan kita itu beriman kepada Allah. Ya, di mana poin yang pertama adalah kita mengimani Allah itu ada, yang kedua mengimani rububiyah Allah, yang ketiga mengimani uluhiyah Allah, lalu yang keempat mengimani nama dan sifat Allah. Dan kemarin kita telah bahas mukaddimahnya yang sangat penting ya. Jadi cara mengimaninya itu bagaimana, ada 3 poin kemarin ya, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya ya di dalam Al-Quran maupun Sunnah dari nama-nama Allah. Jadi kita ngomong nama dan sifat Allah itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh lepas dari itu. Nah, lalu yang kedua ya, kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Ya, kemudian yang ketiga poinnya adalah apa? Tidak boleh melakukan 4 perkara ini. Ya, yaitu apa? Tahrif, ta'til, takyif, dan juga tamtsil. Dan sudah saya terangkan masing-masing dari definisi hal tersebut secara ringkasnya. Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan nama dan sifat ini tentang kelompok yang sesat. Ya. Jadi di sini penting kita pelajari, ya. Karena memang sebagaimana kita ketahui di dunia ini ada yang benar, ada yang salah, ya enggak? Kalau kita tahu yang benar, insya Allah kita bisa menghindari yang salah. Paham itu? Nah, demikian pula di dalam memahami agama, ternyata ada yang benar dan ada yang salah. Yang benar itu siapa? Yang benar adalah orang-orang yang mau memahami agama sesuai Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih, dan pemahaman murid-muridnya Nabi, yaitu para sahabat. Karena merekalah yang diuji dan merekalah yang menyaksikan bagaimana Al-Quran itu turun, Nabi SAW mengajarkan, dan kalau salah mereka yang dibenarkan. Dan ternyata ilmu itu turun-temurun dari Nabi Muhammad SAW, diwariskan pada para sahabat, diwariskan pada tabi'in, tabi'ut tabi'in, seterusnya sampai sekarang. Nah, kita tinggal mengikuti ajaran yang benar dari Nabi Muhammad SAW, itu pemahaman yang benar. Nah, pemahaman yang salah adalah pemahaman yang disusupi oleh bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah ajaran baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW dalam masalah agama. Ya, dalam masalah agama tidak ada tuntunannya lalu dilakukan, diada-adakan. Itulah yang membuat orang itu salah dan membuat orang itu rusak pemahamannya. Nah, sekarang kita akan membahas masalah yang sangat penting. Ya. Orang yang sesat dalam masalah asma wa sifat. Paham? Orang yang sesat ini intinya ya 4 perkara ini. Orang yang melakukan tahrif, taktil, takyif, dan juga tamtsil. Sebenarnya begitu. Nah, namun di sini Syekh Utsaimin untuk memudahkannya membagi 4 ini ya, menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama Mu'attilah, lalu yang kedua nanti adalah Musyabbihah. Kita baca ya satu persatu. Baik. Yang pertama, kelompok yang sesat dalam memahami nama dan sifat Allah adalah Al-Mu'attilah. Apa arti Al-Mu'attilah itu? Yaitu orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah. Ingat ya, di sini kita membicarakan ilmu secara ilmiah. Dan kalimat kita tidak ada yang mengarahkan untuk menuduh siapapun. Ya, tapi kita akan pelajari kaedahnya. Jadi orang kalau berbuat begini berarti dia begitu. Jadi bukan kemudian menjuruskan, oh si fulan
begini dan begitu. Tetapi kita lihat nih kriteria-kriterianya secara ilmiah. Taib. Mu'attilah siapa mereka? Alladzina ankarul asma'a was sifata au ba'daha. Yaitu orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah atau sebagian dari nama-nama Allah. Za'imina anna itsbataha yastalzimut tashbiha. Yang mereka kira kalau menetapkan nama dan sifat Allah itu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan, itu mengandung konsekuensi tasbih. Tasbih itu menyerupakan dengan makhluk. Jadi mereka salah paham gitu. Jadi mereka tidak mau menetapkan nama dan sifat Allah, mereka mengingkari. Allah itu tidak punya begini, tidak punya begitu, mengingkari mereka. Kenapa? Karena mereka mengira, mereka salah paham bahwa kalau menetapkan nama dan sifat Allah itu justru menyamakan Allah dengan makhluknya. Paham? Ini pemahaman yang keliru. Ya, tashbihullah ta'ala bim khalqihi. Mereka kira kalau menetapkan nama dan sifat Allah itu berarti mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, hadza za'mu batilun liwujuhin minha. Maka kata Syekh Utsaimin, prasangka seperti ini adalah prasangka yang batil, prasangka yang sangat keliru dari beberapa sisi. Ya, paham dulu masalahnya. Sekali lagi saya ulangi, orang Mu'attilah ini dia itu menolak nama dan sifat Allah. Oh, Allah itu misalkan contoh nyata, Allah mengatakan Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Maka orang Mu'attilah ini mengatakan, oh, Allah itu tidak melihat. Lah, kenapa? Karena kalau kita tetapkan melihat, berarti Allah itu memiliki mata. Nah, kalau memiliki mata berarti Allah kayak makhluk dong. Jadi mereka salah sangka begitu. Paham? Atau seperti yang baru-baru ini ya dibincangkan oleh dua ustadz yang sangat terkenal di YouTube itu. Ya. Mereka mengingkari Allah beristiwa di atas arsy. Ya, padahal Allah sendiri mengatakan ya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya beristiwa di atas arsy. Ini kan ya, sifat Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Nah, orang ini mengingkari, oh ndak dong, Allah masa istiwa. Nanti kalau Allah istiwa berarti Allah butuh tempat, Allah butuh kursi, Allah butuh sandaran, Allah butuh dipan. Lah terus piye nek Allah butuh tempat tidur, Allah butuh itu berarti Allah kayak makhluk dong. Maka kita tolak saja. Istiwa itu tidak ada. Yang benar istaula kata mereka. Allah itu menguasai arsy, bukan beristiwa di atas arsy. Paham? Itu pemahaman yang keliru saya contohkan. Paham ya? Jadi itu pemahaman yang keliru ketika mereka yang pertama tadi menolak sifat al-basir, yang kedua menolak sifat istiwa. Paham itu? Nah, jadi orang Mu'attilah ini mengingkari nama dan sifat Allah seperti itu. Paham ya? Baik. Nah, pemahaman seperti itu keliru karena mereka menetapkan kepada Allah ketetapan-ketetapan yang tidak masuk akal. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, kita akan baca ya Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa pemahaman mereka keliru sekali dari beberapa sisi. Yang pertama, annahu yastalzimu lawazima batilatan katana qudi fi kalamillahi subhanahu, bahwa mereka itu mengharuskan keharusan-keharusan yang salah, yang keliru, yang batil kepada Allah. Ya. Jadi mereka menyangkakan satu yang keliru kepada Allah. Katana qudi fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Seperti ya, persangkaan mereka itu ucapan Allah itu saling bertentangan. Wa dzalika anna Allah ta'ala athbata li nafsihi al-asma'a was sifat wa nafa an yakuna kamitslihi syai'un walau kana itsbatuha yastalzimu tashbiha lazimat tanaqudha fi kalamillahi wa takdzibu ba'dihi ba'dan. Ya, lihat. Hal itu bahwa jadi begini.
kita sampaikan bantahan. Jadi mereka itu kan mengharuskan bagi Allah keharusan-keharusan yang batil. Saya contohkan gampangnya seperti orang yang mengatakan arsy Allah itu tidak ada. Allah itu tidak beristiwa di atas arsy. Kenapa? Karena mereka mengharuskan keharusan yang batil. Kalau Allah punya arsy berarti Allah itu butuh dipan, berarti Allah itu butuh tempat tidur. Tapi nek butuh tempat tidur berarti Allah kayak makhluk dong. Maka arsy itu tidak ada kata mereka. Paham? Bukan arsy tidak ada. Maka Allah itu tidak istiwa di atas arsy. Tidak ada itu sifat istiwa di atas arsy. Mereka tolak begitu. Jadi mereka itu mengharuskan kayak seolah-olah kalau Allah itu punya beristiwa di atas arsy berarti Allah itu harus tinggal di situ dong. Kayak makhluk yang kayak kita itu tidur di atas ranjang dong. Ini keharusan yang batil. Paham? Siapa yang mengatakan? Ya. Apakah Allah kemudian menjelaskan bahwa Allah itu tidur di atas arsy? Apakah Allah menjelaskan bahwa Allah itu duduk membutuhkan arsy? Kan tidak dijelaskan. Kita itu hanya mengimani sampai apa yang Allah katakan. Allah beristiwa di atas arsy, selesai. Istiwa itu maknanya maklum secara bahasa Arab. Tinggi dan berada di atas sesuatu. Sudah, selesai. Nggak usah kita pikir, oh berarti Allah itu tidur di ranjang dong. Berarti Allah itu butuh begini, butuh begitu dong. Itu namanya mengharuskan sesuatu bagi Allah dengan keharusan yang salah. Bisa dipahami ini ya bahasa saya. Baik. Maka itu keharusan yang sangat keliru. Dipahami ya. Nah, kata Syekh Utsaimin ya, bantahannya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan bagi dirinya nama dan sifat dan menafikan an yakuna kamitsli syai'un, dan Allah menafikan bahwa tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Ya. Dan jika seandainya penetapan terhadap nama dan sifat Allah itu mewajibkan penyerupaan, maka tentulah ya firman Allah Subhanahu wa taala itu satu dan yang lainnya saling bertentangan dan satu dan yang lainnya saling mendustakan. Tapi kan ternyata tidak ada. Jadi Allah itu sudah jelas sekali kok dalam Al-Qur'an menyebutkan Allahu alimun basirun. Ya sudah, kita imani sesuai dengan ketetapannya. Allah alim, Allah maha mengetahui. Allah basir, Allah maha mendengar. Allah sami, Allah maha mendengar. Ya, basir maha melihat, maaf. Ya sudah, kita tetapkan penglihatan Allah Subhanahu wa taala adalah penglihatan Allah taala yang sesuai dengan keagungannya. Jangan kemudian kita katakan, oh Allah kalau melihat berarti kayak kita dong. Punya mata yang matanya seperti kita dong. Ini penglaziman yang keliru, karena makhluk dan sang penciptanya tentu berbeda. Paham ini? Jadi yang pertama, mereka melazimkan kepada Allah, mengharuskan kepada Allah keharusan yang salah. Paham? Ya. Kemudian yang kedua, ya, annahu la yalzam min ittifaqi syai'aini fismin aw sifatin an yakuna mutamathilaini. Ya. Lihat ini penting yang kedua ya, bahwa dua perkara yang sama itu tidak mesti, dua perkara yang sama dalam nama dan sifat itu tidak mesti keduanya itu persis plek begitu. Dua perkara yang sama nama dan sama-sama sifatnya tidak mesti persis plek. Contoh kata Syekh Utsaimin, fa anta tarasyakhsaini, engkau lihat ada dua orang, yattafiqani fi anna kullan minhuma insanun sami'un basirun mutakallimun. Ya, yang mana kedua orang itu pasti sama dalam masalah sisi kemanusiaannya. Mereka sama-sama bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara. Tetapi wala yalzamu min dzalika an yatamathala fil ma'anil insani. Akan tetapi walaupun sama-sama ngomong, walaupun sama-sama dengar, walaupun sama-sama melihat, tidak melazimkan, tidak mengharuskan keduanya itu sama persis. Wasam'u wal basaru wal kalam. Paham? Dalam pendengaran, penglihatan dan juga pembicaraan. Ya, saya ngomong nih, saya punya suara. Antum juga kan punya suara.
Suara saya beda enggak dengan suara antum? Berbeda kan? Saya punya tangan. Tangan anak dengan tangan antum pasti berbeda. Sama-sama laki-laki punya tangan, perempuan punya tangan. Tangannya laki-laki sama dengan tangannya perempuan tentunya sangat jauh berbeda walaupun sama-sama namanya tangan. Paham itu? Jadi dua perkara itu tidak mesti sama persis. Paham? Nah, lalu saya Utsaimin nyontohin lagi watarol hayawanati laha aidun wa arjulun wa ayunun. Kau lihat juga hewan punya tangan, punya kaki, punya mata. Wala yalzamu min ittifaqiha hadza an yakuna aidiha wa arjuliha wa ayuniha mutamathilatan. Dan kamu pasti juga akan lihat, akan menyadari bahwa mata, kaki, tangan hewan itu satu dan yang lainnya pasti berbeda. Tangane macan beda dengan tangane gajah. Kupingnya macan beda dengan kupingnya gajah. Bahkan sama-sama macannya suaranya beda. Giginya juga punya giginya bisa berbeda. Paham itu? Nah, fa idza dhahara tabayyunu bainal makhluqati fama fima tattafiqu fihi min asma'in aw sifatin, ya. Kalau telah nampak perbedaan antara sesama makhluk, ya, dalam perkara kesamaan nama dan sifatnya, sama-sama telinga, sama-sama mata tadi, sama-sama makhluk saja berbeda ternyata. Fatabayunu bainal khaliqi wal makhluqi abyanu a'dham. Ya, maka perbedaan antara sang pencipta dan makhluk itu tentulah lebih besar. Jadi, ya, orang-orang Mu'attilah itu kita simpulkan ya, menolak nama dan sifat Allah karena mereka menyangka kalau mereka menetapkan nama dan sifat Allah berarti Allah harus begini, Allah harus begitu dong, sesuai dengan prasangka jelek mereka. Tapi ternyata prasangka itu prasangka yang sangat salah dari dua sisi. Yang pertama, ya, bahwa itu pengharusan-pengharusan yang keliru. Allah kalau punya tadi seperti Allah kalau istiwa berarti Allah butuh ini dong. Allah kalau melihat berarti Allah butuh ini dong. Ya, dan sebagainya itu pengharusan yang keliru. Ya. Lalu yang kedua, kekeliruan mereka yang kedua, mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Waliyadzubillah, itu perkara yang sangat jauh. Tadi ya dijelaskan sama-sama nama dan sama-sama sifatnya, antar manusia aja berbeda, apalagi antara Allah dan makhluk. Paham sampai sini? Ini kelompok pertama yang mereka keliru, ya, Mu'attilah, yang mereka menolak nama dan sifat Allah. Bisa dipahami ya? Taib, ya, sampai sini dulu karena ini agak penting, makanya saya sampaikan berusaha saya sampaikan dengan contoh-contoh sepaham mungkin karena kita tidak tatap muka langsung. Kalau mungkin tatap muka langsung insya Allah bisa saya jelaskan ya secara langsung begitu. Nah, ini tolong dipahami kalimat-kalimat yang saya sampaikan karena ini penting ya untuk pendasar pemahaman kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terkhususnya dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Demikian kita lanjutkan besok ya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.